Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Oppo akhirnya resmi mengumumkan ponsel lipat clamshell terbaru mereka, yakni Find N3 Flip. Bila dibandingkan dengan pendahulunya, Find N2 Flip, upgrade terbesar ada pada aspek kamera utamanya yang kini mengusung sistem triple kamera racikan Hasselblad. Kamera tersebut dilengkapi dengan sensor utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan 1.0 mikrometer piksel serta OIS, 48 megapiksel ultrawide dengan 114 derajat field of view ditambah 32 megapiksel portrait dengan kemampuan 2 kali optical zoom. Ketiganya disusun dalam sebuah kamera berbentuk bulat dengan LED flash di bagian bawah. Secara desain keseluruhan tampak tak mengalami banyak perubahan, namun terdapat mute switch baru untuk membuat perangkat masuk dalam mode silent, bersamaan dengan tombol power yang terintegrasi juga dengan sensor fingerprint serta tombol volume. Smartphone ini menggunakan chipset flagship dari MediaTek yaitu Dimensity 9200 dengan dukungan RAM LPDDR5X dan storage UFS 4.0 yang lebih kencang. Untuk baterainya masih sama berkapasitas 4300 mAh dengan dukungan fast charging 44 watt. Ponsel ini berjalan dengan ColorOS 13.2 yang berbasis Android 13. Oppo Find N3 Flip dijual dengan harga 6.799 yuan atau sekitar 14 juta rupiah untuk konfigurasi 12 GB RAM dan penyimpanan 256 GB. Sementara untuk varian RAM 12 GB dan penyimpanan 512 GB dipasarkan seharga 7.599 yuan atau sekitar 15 juta rupiah. Harga tersebut masih untuk pasar Cina ya. Kemungkinan besar Oppo juga akan membawanya ke Indonesia. Namun belum ada kabar dari pihak Oppo Indonesia apabila Find N3 Flip akan masuk ke Indonesia atau tidak. Jadi apakah kalian siap dengan kehadiran smartphone ini di Indonesia? Huawei baru aja rilis perangkat Huawei Mate 60 Pro secara resmi di pasar Tiongkok. Uniknya, perangkat ini mungkin bakal jadi salah satu perangkat pertama di dunia yang pakai 3 buah kamera selfie dalam rupa punch hole di sisi atas permukaan layarnya. Melansir dari GSM Arena, Huawei Mate 60 Pro hadir dengan layar besar 6,82 inci, 10-bit panel LTPO OLED beresolusi 2720 x 1260 pixel dengan adaptive refresh rate 120 Hz. Layarnya sendiri sudah dilapisi sama Kunlun Glass generasi kedua buat proteksi yang lebih baik. Setup kameranya sendiri mirip kayak Mate 40 Pro atau Mate 50 Pro yang masih pakai sensor kamera beresolusi 13 megapiksel ultra wide. Perangkat ini sudah mendukung jaringan satelit SOS dibuat daerah Tiongkok dengan baterai 5000 mAh dan pengisian daya 88 watt sekaligus 50 watt wireless. Harganya 14 jutaan rupiah buat versi 512 GB. Ada yang tertarik dengan perangkat Huawei dengan 3 kamera depan ini? Nggak cuma iPhone, layanan Android sebenarnya juga punya dukungan buat jaringan satelit dalam berkomunikasi secara darurat. Google sendiri dilaporkan sudah kasih dukungan buat konektivitas satelit ini secara luas mulai di Android 14 mendatang. Menariknya, Neil Rahmoni di X menyebutkan kalau ada kemungkinan Google Messages bakal menggunakan Garmin Response buat keperluan satelit darurat SOS. Kalau kabar ini benar, maka dukungan pesan SMS lewat satelit darurat bisa diakses di lebih dari 150 negara, ketimbang punya Apple yang masih terbatas buat negara dan wilayah tertentu saja sementara waktu. Tapi sayangnya belum ada informasi resminya nih dari Google. Jadi kita tunggu saja ya update-nya. Samsung dikabarkan akan kembali menggunakan SoC Exynos untuk produk Samsung Galaxy S24 series. Bocoran ini dibagikan oleh salah satu leakster ternama yaitu Ice Universe. Samsung sendiri sebelumnya menggunakan SoC Exynos untuk Galaxy S series di Eropa dan beberapa negara di Asia. Namun Samsung hanya merilis satu versi untuk Galaxy S23 series dengan SoC Snapdragon 8 Gen 2. Ini disebabkan produksi SoC Exynos untuk seri flagship yang tidak begitu memuaskan, sehingga Samsung untuk sementara menghentikan penggunaan SoC Exynos pada Galaxy S23 series. Nah, kabarnya Samsung kini telah menyiapkan SoC Exynos baru yaitu Exynos 2400. SoC ini akan memiliki Core Prime Cortex X4 yang berjalan pada 3,16 GHz. Prosesor ini juga memiliki 2 Core Cortex A720 yang berjalan pada 2,9 GHz, 3 Cortex A720 pada 2,6 GHz, dan 4 Cortex A520 pada 1,95 GHz. Tentunya belum banyak detail spesifikasi lainnya yang dibocorkan untuk Exynos 2400 ini. Sementara itu, untuk pasar luar Eropa akan mendapatkan varian Galaxy S24 dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang memiliki konfigurasi CPU serupa. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira di Indonesia sendiri apakah nanti Samsung akan kembali menggunakan SoC Exynos untuk S24 series seperti seri-seri sebelumnya? Karena Samsung juga memasarkan produk Galaxy S series dengan SoC Exynos sebelum Galaxy S23 series. Apa pilihan SoC kalian untuk Galaxy S24 series? Apakah Snapdragon 8 Gen 3 atau justru malah milih SoC Exynos 2400 ini? Samsung baru saja mengumumkan kehadiran memory card UHS 1 kelas flagship Pro Ultimate
yang didesain buat bisa menunjang kebutuhan fotografer profesional dan para content creator. Melansir dari Tech Power Up, Samsung Pro Ultimate Memory Card ini bakal punya kapasitas tertinggi sampai 512 GB dengan kecepatan baca sampai 200 MB per second. Kecepatan ini tentunya berguna banget buat mereka yang butuh memory card kenceng dengan volume besar kayak yang digunain di gadget atau drone. Selain punya kecepatan baca yang mantap abis, kecepatan tulisnya 130 MB per second loh. Dengan kecepatan ini, transfer data berukuran besar kayak video 4K UHD bakal jadi gampang. Buat masalah keamanannya, memory card ini dilengkapi sama solusi Error Correction Code atau ECC yang sudah ditingkatin pakai fitur pelindungan multiproof. Harganya sekitar 300 ribuan. Ada yang tertarik? Amazfit baru saja meluncurkan smartwatch terbaru mereka dalam lini Bip series. Amazfit Bip 5 resmi hadir sebagai smartwatch dengan layar berukuran 1,91 inci dan daya tahan baterai hingga 10 hari yang akan tersedia pertama kali untuk pasar India. Ukuran layar Amazfit Bip 5 tersebut lebih besar dibandingkan pendahulunya Amazfit Bip 3 dan Bip 3 Pro yang punya layar 1,69 inci. Meski begitu, bobotnya justru lebih ringan, hanya 26 gram saja tanpa strap dibanding 33 gram pada seri sebelumnya. Untuk spesifikasi layar Amazfit Bip 5, ia memakai panel TFT LCD dengan resolusi 320x380 pixel dan punya sudut lengkung 2.5D. Layar itu dilindungi tempered glass dengan coating anti fingerprint. Sensor-sensor kesehatan yang disematkan juga sangat lengkap, termasuk sensor detak jantung, oksigen darah, bahkan tingkat stres. Amazfit Bip 5 menggunakan platform Zepp OS 2.0 dan ditopang oleh baterai berkapasitas 300 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 10 hari dalam sekali pengisian atau 26 hari dalam mode hemat baterai. Oh ya, smartwatch ini juga sudah memiliki sertifikasi IP68. Soal harga, Amazfit Bip 5 ini dibanderol Rp7.499 atau sekitar 1,3 juta rupiah. Jika produk ini masuk ke Indonesia, kalian minat gak? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.